Kemudian kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada pagi hari ini sedang sakit, tertimpa musibah atau terlilit hutang. Mudah-mudahan mereka semuanya dibantu dan disegerakan segala urusannya dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di negara manapun yang sedang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka yang mati di jalan Allah mendapatkan nilai syahid, dan yang masih berjuang selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah, khawatir lupa kalau belakang nanti. Kita baca Fatihah akan kita doakan. Yang pertama untuk Bapak Mukid bin Jaimun, Ibu Nancy binti Raban, Kasma bin Mukid, Marti binti Mukid, dan Haji Sumarno bin Mamunarjo. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita akan membahas tentang tazkiyah nufus berikutnya, yaitu tentang al-faqru waz-zuhd. Kira-kira begini gambarannya ibu-ibu secara global. Dalam dunia itu, kalau kita bagi orang dari segi materi yang dimilikinya, itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, dan ini yang paling banyak, itu adalah kelompok orang-orang fakir. Yang kedua, jumlahnya terbatas tapi sangat luar biasa. Kadang-kadang mereka disebut adalah al-ghani, atau orang kaya. Nah, tapi perlu disadari baik-baik, setiap kelompok ini itu memiliki rasa senang yang berbeda dan rasa susah yang berbeda. Ya, jangan dikira orang fakir tidak bahagia, dan jangan disangka orang kaya selalu senang. Ya, betul. Terus orang fakir itu nanti jalurnya disuruh bersabar, dan orang kaya jalurnya disuruh bersyukur. Nah, dalam sejarah, orang fakir jauh lebih selamat ketika menghadapi ujian dibanding dengan orang kaya yang banyak akhirnya mereka tergelincir kepada kekufuran. Ya, nah ini yang kita perlu perhatikan, sehingga bahasa kita itu nanti bagaimana kita menjaga diri kita. Kalau kalau kita orang fakir, sikap kita harus bagaimana? Kalau kita orang kaya, sikapnya harus bagaimana? Ya, nah orang fakir nanti jangan dianggap tidak dianggap atau dianggap sebagai orang yang diremehkan oleh Allah, bukan. Bahkan Allah ya lebih banyak menghormati dan menghargai mereka dibanding dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu nanti dijadikan oleh Allah sebagai penyebab timbulnya musibah, timbulnya bencana. Tuh orang kaya tugasnya di dunia ini itu, orang-orang kaya tugasnya bikin bencana, bikin susah, itu adalah orang kaya itu. Ya. Kalau orang fakir, nah itu yang sebenarnya membawa sukses, membawa bahagia bagi kehidupan dunia, itu sebenarnya adalah doa untuk orang katanya, ya, doanya orang-orang fakir. Nanti di akhirat, orang fakir itu pasti masuk surga. Yang penting mereka punya iman, ya, dengan amal soleh yang sekecil apapun, kalau punya iman kepada Allah, dapat dipastikan orang fakir masuk surga. Kenapa? Karena dia nggak punya hisab. Mau dicek hartanya yang sebelah mana, ya kan? Karena dia nggak punya harta, sehingga nggak ada hisabnya. Maka dia bisa langsung masuk surga. Orang kaya ada
ada dua kemungkinan. Kalau dia masuk surga, pasti urutannya paling belakang. Ya, masuk surga nih, tapi urutannya paling belakang. Itu kalau masuk surga. Ya, yang bahaya kalau dia masuk neraka. Ya, hartanya yang halal dihisab, hartanya yang haram menjadi sumber siksa. Ya. Jadi hartanya yang halal dihisab habis-habisan sedetil-detil sampai 0 titik hartanya itu kemana jalannya dan diambil dari mananya, itu diperiksa oleh malaikat. Ya, terus itu yang halal. Kalau yang haram dapat dipastikan itu akan menjadi sumber siksa bagi mereka. Para ulama menyebutnya halaluhu hisab wa haramuhu iqab, gitu ya. Hartanya yang halal akan menjadi sumber hisab, diperiksa. Hartanya yang haram menjadi sumber siksa bagi mereka. Nah, nanti bagaimana yang terbaik sikap orang fakir ini? Ya, dia harus tetap bersyukur kepada Allah, dia sabar kepada Allah, menjalani semua kehidupan, tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan sementara orang yang kaya itu harus mengedepankan sikap asketis, bahasanya asketis, yaitu sikap zuhud. Sikap di mana dia punya harta, tetapi harta itu dia yang atur, bukan dia yang diatur oleh harta. Ya, bagaimana dia menuruti maunya harta, gitu. Ya. Harta itu walaupun benda mati punya kemauan, Bapak Ibu sekalian. Ya, harta itu pengen yang harta itu menginginkan pemiliknya tampil luar biasa, tampil kinclong, tampil hebat, tampil paling depan. Itu maunya harta. Pengen rumahnya besar, pengen investasinya banyak, kendaraannya mewah. Itu yang dimaui oleh harta. Tetapi seringkali kalau tidak dikendalikan oleh si pemilik, harta itu akan membawa kepada kehancuran, terutama kepada kebinasaan iman. Saya ambil contoh dulu satu saja sebagai pengantar. Qarun. Ya, Qarun. Qarun itu dulunya sepupu Nabi Musa alaihissalam. Sampai mati juga masih sepupu, gitu ya kan. Bukan dulunya sepupu lalu kemudian gak jadi sepupu lagi. Artinya berubah kondisinya. Pada waktu dia menjadi orang fakir, itu Nabi Musa sholat pasti makmumnya Qarun. Kan dulu sholat juga kan ya, Nabi-Nabi itu sholat gitu ya. Nah, setiap kali sholat itu pasti yang makmum paling dekat adalah Qarun. Nah, hidupnya susah, hidupnya fakir, ya, hidupnya pas-pasan dan lain sebagainya. Akhirnya pada suatu saat Qarun itu mohon kepada Nabi Musa, wahai saudaraku, wahai Nabi Musa, bisa enggak bantu saya? Hidup saya susah benar rasanya gitu, ya. Biar saya bisa hidup enak, bagaimana caranya? Biar ibadah tenang, bagaimana caranya? Ini sampai 3 kali permohonan Nabi Musa masih bilang sabar, gitu ya. Nah, itu. Yang sedikit engkau bersyukur jauh lebih baik daripada banyak tapi engkau gak punya, gitu ya. Nah, akhirnya karena selalu diminta untuk pengen hidup bahagia, Nabi Musa ngajarin bikin emas. Jadi Nabi Musa pintar tuh ya mengelola emas. Bagaimana caranya? Diajarin ya bikin cincin, diajarin bikin anting, diajarin bikin rantai, begitu tuh Nabi Musa tuh yang ngajarin Qarun. Kasih modal, ya, nih kamu beli emas, ya, akhirnya diajarin. Nah, dari emas kecil-kecilan dia dagang 1-2 cincin gitu kan, dagangin di pasar laku, ada untung, ya kan, beli lagi lebih banyak lagi. Begitu saja setiap bulan selalu dia punya untung surplus gitu dari hasil dagangnya yang diajarkan oleh Nabi Musa.
kepandaiannya juga makin bertambah karena semakin hari ya kira-kira itu Nabi Musa kasih gambaran. Ini bentuknya yang bagus begini, ini bentuknya yang bagus begini, ini yang orang suka begini gitu. Itu Nabi Musa yang ajarin. Tapi akhirnya ya itu apa yang dibuat oleh Qarun, bahasa kita sekarang menjadi viral gitu ya. Oh, bagus, padahal yang bikinnya siapa? Nabi Musa yang ngajarin ya kan. Nabi Musa mah nggak orang tahu kalau dia itu ahli gitu ya kan. Akhirnya viral, pesanan banyak, ya biasalah kalau pesanan kan harus DP dulu ya kan, biar ada di modal. Jual laku, pesanan lagi banyak lagi, sampai singkatnya kayak gudangnya aja, gudang kekayaannya itu kalau seandainya kunci-kuncinya dikumpulin di gerobak, ya itu harus ditarik oleh 7 ekor unta. Kuncinya doang. Coba bagaimana itu? Kuncinya doang dikumpul-kumpulin tuh, saking banyaknya kunci gitu kan. Itu harus ditarik oleh 7 ekor unta kalau mau ditarik di saking kunci ono, kunci ini yang isinya harta semakin banyak. Dulunya yang ngajarin Nabi Musa, sekarang Nabi Musa dilawan. Ya, dulunya dekat dengan Nabi Musa, berubah akhirnya dekat dengan Fir'aun. Ya, akhirnya oleh Fir'aun itu Qarun diangkat sebagai bendahara Fir'aun. Ya, dulunya itu muridnya Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa, makmurnya Nabi Musa, berubah setelah kaya menjadi bendaharanya Fir'aun, suruhannya Fir'aun. Ya, nah cerita singkatnya itu rumahnya yang begitu mewah, ya budak-budaknya yang cantik-cantik, hartanya yang banyak, karena selalu digunakan untuk melawan Nabi Musa. Itu Allah tenggelamkan. Ya, satu wilayah besar itu ditenggelamkan oleh Allah. Hartanya itu ditarik ke bumi, ya, mendem tuh akhirnya. Nah, akhirnya rumah yang terpendam itu tuh muncul air. Maka sekarang namanya disebut dengan Danau Qarun. Ya, Danau Qarun ada tuh di kawasan Mesir, itu Danau Qarun namanya. Karena tinggalnya di sana. Ya kan, Mesir kan dulu kan rajanya Fir'aun kan Mesir itu ya kan. Nah, di sana adanya tuh. Nanti Bapak Ibu kalau mau ke Mesir datang tuh ke Danau Qarun. Ya, minum airnya. Siapa tahu jadi saudaranya Qarun di sana. Iya. Nah itu ya, meninggal karena mati semuanya. Nah, itu hartanya. Satu pun rakyat Mesir tidak ada yang merasakan nikmatnya harta Qarun tadi, karena Allah pendam teman-teman. Akhirnya tuh harta hilang, dimakan bumi, ditelan bumi. Mungkin tuh hartanya pada mental-mental datang ke Indonesia. Setiap kali orang dapat harta aja bilangnya apa? Harta karun, ya kan? Iya, ada orang gali sumur, ya. Nah, kemudian dapat pendaman, dapat patung, dapat apa segala macam, ya kan, orang bilangnya, ini harta karun nih katanya gitu. Itu harta orang jahat itu jadinya, ya. Dulunya kaya tapi tidak zuhud, ya. Akhirnya menjadi musuh Allah. Itu satu. Yang kedua, itu di zaman Nabi Musa. Yang kedua di zaman Nabi Muhammad. Ada orang yang bernama Sa'labah. Ya, Sa'labah. Sama dia statusnya dengan Qarun juga. Salah satu jamaahnya Rasulullah itu adalah Sa'labah. Ya. Nah, ketika sholat nih Sa'labah itu berjamaah dengan Rasulullah selalu. Tapi orang yang paling dulu pulang dia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi dan sahabat yang lainnya baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi Sa'labah doanya lain, Allahumma lantas jalan. Ya, Allahumma lantas jalan. Nabi melihat kok Sa'labah kagak betah banget di masjid gitu ya kan. Sahabat-sahabat yang lain dibimbing oleh Rasulullah mau tuh zikir, mau wirid setelah salat. Ya, akhirnya tegur sama Rasulullah,
Ya Sa'labah, kalau habis sholat jangan pulang dulu, duduk dulu sebentar, wirid, ya, baca zikir, baca doa, setelah itu baru pulang, ya. Nggak boleh, habis sholat langsung pulang. Kamu tuh, ya, orang munafik nanti dijulukin oleh Allah karena nggak betah di masjid. Karena orang munafik disamakan dengan burung di dalam sangkar. Sementara orang mukmin itu sama seperti ikan dalam air. Ya, yang namanya ikan di dalam air memang tempat habitatnya kan hidup. Biar ikannya bagaimanapun yang penting ada airnya, dia pasti hidup dan memang nyaman dia di air, gitu ya. Itulah orang mukmin hidup di masjid, enak dia. Kalau burung ada di sangkar, ya, sangkar itu bukan tempat hidupnya burung. Kira-kira kalau burung dibikinin sangkarnya terbuat dari emas, burung girang nggak? Hah? Enggak. Tapi kalau burung dibikinin sangkar emas, burungnya burung lovebird, ya, tahu ya burung lovebird tuh. Burungnya burung lovebird, sangkarnya terbuat dari emas. Itu kalau ada maling ngambil sangkarnya atau ngambil burung? Ngambil sangkarnya, karena sangkarnya terbuat dari emas. Nabi bilang katanya orang munafik di dalam masjid itu bagaikan burung, nggak betah, pengen pulang aja. Ditegur begitu, akhirnya Sa'labah istilahnya balikin lah gitu. Ya Rasulullah, nih kadongan saya ditegur nih, gitu kira-kira. Kenapa? Doain saya kalau begitu. Nih kain yang saya pakai ditunggu sama istri saya buat sholat. Cuman ini doang nih kain. Ya, dan dia kalau saya berlama-lama di masjid, istri saya sholatnya terlambat. Ya, nih kain harus saya pakai dan juga istri saya pakai untuk sholat. Gitu. Kata Rasulullah begitu. Ya udahlah kalau gitu. Ya, kamu nggak apa-apa, sabar, lebih baik. Ya, yang penting kamu bersyukur. Pertama, ya Sa'labah menerima, oke, ya kan. Kedua begitu lagi, ketiga begitu lagi. Sampai akhirnya yang berikutnya nggak sabar, ya memaksa Nabi. Ya Rasulullah, tolong deh kalau begitu, biar saya nggak ditegur dulu, bagaimana caranya kek? Biar saya punya bisnis, punya kekayaan. Kalau saya kaya, saya betah dah di masjid. Tuh ngomongnya begitu. Kalau saya kaya, ntar saya bersedekah. Ya, itu begitu. Itu janji sama Nabi itu begitu, ya. Nah, akhirnya Nabi kasih kalau tidak salah 1 atau 2 kambing betina yang hamil. Ya, akhirnya Nabi beliin tuh. Nih Sa'labah, ada kambing 2-3 ekor nih, betina sedang hamil semua. Ya, nanti kamu rawat. Mudah-mudahan ya besok berikutnya kambing ini beranak. Ya, nanti akibatnya makin banyak. Nah, udah kambing itulah yang dirawat. Lalu minta doa sama Rasulullah, doain ya Rasulullah biar kambing ini berkah, biar kambing ini bisa cepat banyak. Doa Nabi doain, ya pulang. Singkat cerita, ya itu katanya antara gunung Mekah dan Madinah isinya kambing semua milik Sa'labah. Ya, karena doa Rasulullah kambing itu cepat beranak. Ya. Nah sayangnya Sa'labah yang tadinya berjamaah dengan Rasulullah itu sholatnya makin kurang. Tadinya sholat subuh bisa, akhirnya sholat subuh nggak bisa karena pagi-pagi harus bawain kambing ke lapangan. Ya, buru-buru. Kalau enggak nanti kambingnya lapar karena saking banyaknya kambingnya. Subuh bisa, ya kan, zuhur enggak karena zuhur masih di lapangan. Ya, masih bersama kambing-kambingnya tuh. Ya kan, begitu seterusnya. Bahkan sampai berjamaah 5 waktu sudah tidak bisa lagi. Tinggal 1 sholat Jumat. Jumat beberapa kali Rasulullah lihat masih ada. Sampai Jumat pun Sa'labah tidak bisa lagi sholat Jumat. Jadi sholat berjamaah kagak bisa, sholat Jumat pun kagak bisa. Jadi kalau sholat Jumat itu makmumnya kambing semua dia. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, kemana Sa'labah? Ya kan, oh ya Rasulullah udah sibuk sama kambingnya, ya kan, kambingnya tuh gunung Mekah, gunung Madinah tuh kambing begini semua. Sekarang kasih tahu dia, ya bahwa dia punya kewajiban untuk berzakat. Hitung kambingnya berapa? Setiap 40 ekor ambil 1, gitu ya. Datang tuh sahabat, ya, yang diangkat oleh Rasulullah sebagai pemungut zakat, pengambil zakat. Lalu akhirnya
Ditanya tuh, ya Salabah nih, kambing kamu ada berapa? Banyak, ada sekian. Wah Salabah, Rasulullah meminta supaya engkau mengeluarkan zakatnya. Ini kampung kami ada sekian, kambing kamu ada sekian, bagi per 40 semuanya ada sekian. Kata Salabah, wih banyak banget ya Pak, saya dulu dikasih cuma 2-3 ekor oleh Rasulullah, kok sekarang ngambilnya sekian puluh ekor, katanya begitu. Orang jumlahnya banyak gitu ya kan. Per 40 ekor satu kambing. Salabah nggak mau ya, saya kalau mau ambil 2 ekor silakan ambil, tapi kalau sekian puluh ekor saya nggak suka. Itu namanya pajak kalau begitu. Akhirnya ya lapor sama Rasulullah. Rasulullah, Salabah nggak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya turun ayat Rasulullah masih hidup, Salabahnya masih hidup, yang menunjukkan bahwa Salabah sudah ditetapkan sebagai ahli neraka. Bayangin ya, tobatnya tidak diterima, orangnya masih hidup, tapi sudah turun ayat yang menunjukkan tidak diterimanya taubat Salabah. Ya, akhirnya ketika turun ayat, Salabah buru-buru mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, maafin saya, ini kambing saya bawa, ini sedekah saya, ini zakat saya. Rasulullah bilang, ayat untuk kamu sudah turun, saya tidak bisa balikin ayat kepada Allah. Ini ayat Al-Quran udah turun kepada saya harus terima dan saya harus jalankan bahwa taubat kamu tidak diterima di sisi Allah. Kan ada, bahwa hadis yang menyatakan taubatnya seseorang selalu diterima Allah sebelum ruhnya di mana? Di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat, kan bukan? Nah, barat ya katanya. Ini tidak, Salabah masih hidup, Nabi masih hidup, sudah dinyatakan taubatnya tertutup. Ya, akhirnya Nabi meninggal dunia, tidak ada perubahan ayat. Ya, akhirnya pada masa Abu Bakar datang lagi Salabah. Ya Abu Bakar, saya ingin taubat, saya ingin memperbaiki diri saya. Ini kambing-kambing saya bawa sebanyak-banyaknya untuk zakat saya. Kata Abu Bakar, ya Salabah, Rasulullah yang punya wewenang untuk menarik kembali ayat, enggak mau menarik ayat itu. Apalagi saya kan bukan Nabi, saya nggak bisa terima taubat kamu. Ya, nangis lagi. Sampai Abu Bakar mati, nggak ada perubahan. Kemudian Umar ya datang lagi sebagai khalifah, datang lagi tuh Abu Salabah. Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, mohon bantu saya, mohon terima taubat saya. Ini kambing-kambing saya banyak, saya serahkan buat umat Islam. Kata Umar, ya Salabah, 2 orang pendahulu saya jauh lebih baik ketimbang saya. Rasulullah, siapa bandingannya dengan saya? Tidak ada apa-apanya. Abu Bakar, jauh dari bandingkan dengan saya. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 orang mereka yang mendahului saya. Saya nggak bisa terima taubat kamu. Balik lagi, nangis lagi, ya kan, menyesal gitu. Akhirnya sampai di zaman Utsman, begitu juga. Akhirnya meninggallah di zaman Utsman bin Affan Salabah ini, dan matinya sudah dipastikan oleh Allah tidak diterima taubatnya. Dulunya orang miskin, jadi orang kaya, ya kan? Akhirnya mati tidak diterima taubatnya. Nggak ada sebenarnya orang yang dalam hidupnya taubatnya ditolak oleh Allah kecuali katanya Salabah saja. Ya, Allah selalu menerima, membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Ya, itu begitu. Giliran Salabah karena saking melawannya dengan Rasulullah pada waktu itu, akhirnya taubatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran betapa bahwa orang kaya itu kalau tidak diliputi dirinya dengan zuhud, maka nanti akan ada takabur yang meliputi. Ya, nah maka kita perlu untuk mempelajari itu, bagaimana biar kita, jiwa kita, hati kita itu tetap yang fokus ibadah kepada Allah. Harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, harus kita balikin lagi kemana? Kepada Allah juga. Jalannya bisa ke masjid, bisa ke musola, bisa ke madrasah, ke pesantren yang bangunan-bangunan bagus, kepada orang-orang fakir miskin, ya, janda-janda, jombo-jombo dan lain sebagainya. Itu jalan yang Allah siapkan untuk kita mengembalikan lagi harta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh terpengaruh oleh caci makian orang, ya, oleh omongan-omongan orang, ya. Dia dibilang pelit, dia dibilang
baginya cuma sono doang, sini kagak, kan begitu tuh orang ya kadang-kadang. Kita sih sebenarnya sedekah, cuma sedekahnya di tempat yang kita mau kan begitu. Tapi orang lain bilang, itu orang bakhilnya luar biasa, nggak pernah sedekah di sini katanya. Kita sedekahnya di sono, orang sono bilang kita sebagai orang yang bakhil. Itu kadang-kadang begitu manusia, ya. Nah inilah akhirnya yang menjadikan kita perlu untuk menjaga jiwa kita, yang menjaga hati kita, agar jangan harta mempengaruhi kita, harta menguasai kita. Tetapi harta yang harus kita kuasai, harta yang harus kita atur, gitu ya. Sehingga kita mau apa, harta kita pakai untuk kebaikan, ya untuk mendapatkan ridha Allah, ya, dan kebaikan di akhirat kelak. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli jiwa-jiwa orang yang mukmin, ya, ditukar dengan surga katanya. Ya, salah satu upaya jual beli itu bagaimana kita bisa menjadikan harta kita, ya, untuk kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita jelaskan dulu makna-makna, ya, dari al-faqru dan az-zuhru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faqru lughatan, fakir secara bahasa, huwa biddul ghina, yaitu adalah lawan daripada kaya. Ya, jadi al-faqru lawannya adalah al-ghina. Al-faqru berarti ketiadaan harta, kalau al-ghina berarti banyak harta. Wa huwa mustaqim min fiqariz zahri. Ya, itu diambil dari kata infiqaruz zahri. Ya, patahnya punggung, ya, patahnya punggung. Kok orang fakir dibilang punggungnya patah, gitu ya? Karena punggungnya dipakai buat kerja keras, tapi hasilnya sedikit, tuh, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kali itu tukang panggul di pasar-pasar tuh, gitu kan? Beda dengan direktur Pertamina, ya. Tukang panggul itu beras puluhan kilo sekali angkat tuh dia. Tapi nggak kaya-kaya tuh dia. Direktur Pertamina kerjanya enak, ruang ber-AC, cuma tinggal tanda tangan doang, sebulan sekali, ya, gajinya lebih besar daripada gaji presiden, gitu ya. Ainin kisaru fiqarihi, yaitu pecah tulang-tulangnya. Fa'anal fakir maksur zahri, seolah-olah orang fakir itu pecah punggungnya, mention dari hajatihi, saking, ya, beratnya kebutuhan. Wal fakir alladzi lahu ma yakulu, ya, orang fakir itu adalah orang yang tidak punya untuk, ya, sesuatu yang dimakan. Wal miskin man la syai'a lahu, sementara orang yang miskin adalah orang yang enggak punya apa-apa, ya. Jadi kalau fakir masih punya kali sesuatu, tapi untuk makan susah. Kalau miskin emang enggak punya apa-apa udah, ya. Nah, itu perbedaan antara fakir dan miskin, gitu. Nah, ini jangan-jangan ada di kalangan kita orang yang seperti itu. Al-faqir indal Mawardi ila sittati aqawil. Menurut Imam Al-Mawardi, fakir itu dibagi atau dijelaskan menjadi 6 bagian. Ya, yang pertama al-muhtaj al-muta'affifu 'anil mas'alah. Ya. Fakir itu adalah orang yang butuh tapi jaga diri dari minta-minta. Ingat ya Bu ya, disebut orang fakir itu apabila dia butuh tapi nggak minta-minta. Berbeda dengan orang miskin. Wal miskin al-muhtaj yusailu, orang miskin butuh tapi minta-minta. Ya, itu kalau pengemis berarti apa tuh lagi? Miskin, ya, miskin dia. Tapi banyak orang fakir ya hidupnya sebenarnya susah, tapi dia nggak mau minta-minta gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anal fakir huwa dzimana min ahlil hajat. Orang fakir adalah orang yang punya kendali, ya, terhadap kebutuhannya. Sebenarnya dia pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, tapi jiwanya dikendalikan. Kalau nggak punya mau diapain, kira-kira begitu, ya kan? Jangan maksain diri.
Wal miskin, sedangkan orang miskin huwa sahihul jismi minhum. Ya. Orang miskin itu sebenarnya orang yang sehat badannya, ya, masih bisa lah untuk mencari begitu ya. Wadzalisu yang ketiga annal fuqara humul muhajirun. Orang fakir itu masuk dalam kategori orang-orang yang berhijrah. Wal masakin ghairul muhajirin, dan orang miskin itu bukan orang-orang yang mau berhijrah. Jadi dulu di kalangan Nabi itu kan ada kelompok muhajirin dan ada kelompok ansar ya. Kalau dikembalikan ke sana katanya itu kebanyakan orang-orang yang berhijrah itu adalah kelompok orang-orang fakir. Warabiu yang keempat annal fakir minal muslimin, bahwa orang fakir itu banyaknya dari kalangan orang muslimin. Wal miskin min ahlul kitab, dan orang miskin itu adalah dari kalangan ahlul kitab. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dulu dibentuk oleh Allah untuk dijadikan tampangnya miskin. Ya, itu udah Allah cetak kayak begitu. Ayat Al-Qur'annya jelas ya bahwa mereka dijadikan oleh Allah, Yahudi dan Nasrani, tampangnya itu seperti tampang orang miskin yang tidak pernah habis kebutuhan. Jadi nyari lagi, udah dapat cari lagi, ya. Itu seperti itu jadinya. Karena dia selalu, orang miskin itu kan selalu nyari-nyari, selalu minta-minta. Duitnya banyak, tapi perilakunya perilaku orang miskin. Nah itu Yahudi dan Nasrani itu dicetak oleh Allah seperti itu, ya. Tapi kalau orang Muslim fakir, itu bisa jaga diri, gitu, ya. Wa khamisu annal faqir alladzi la syai'a lahu li'anna al-hajata qad kasurat fi qawluhu. Bahwa orang fakir adalah orang yang tak punya apa-apa karena kebutuhannya telah menyebabkan ya patah pinggangnya. Wal miskin alladzi lahu ma la yakfihi lakin yaskunu ilaihi. Orang miskin itu selalu merasa tidak cukup, ya, selalu merasa dirinya tidak cukup. Jadi orang kaya tapi masih enggak cukup aja, itu namanya apa kalau gitu? Miskin. Jadi orang miskin itu bukan berarti orang gak punya harta. Oh, punya harta tapi jiwanya masih aja butuh sama yang apa begitu ya kan. Sebenarnya dia banyak duitnya, tapi butuhannya juga lebih besar daripada apa yang diinginkannya begitu. Nah, ini namanya miskin. Jadi kalau miskin sebenarnya bukan gak punya harta, ya. Nah, yang fakir yang tidak punya harta. Kalau miskin tuh jiwanya yang terbilu. Duitnya banyak, ya masih cari duit lagi, gitu kan. Hartanya banyak, masih pengen yang lain lagi. Nah itu namanya disebut dengan miskin. Wasadis yang keenam annal faqira alladzi lahu ma la yakfihi. Ya. Wal miskin alladzi laisa lahu syai'un yaskul ilaihi. Orang fakir sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak bisa mencukupi sesuatu, sementara orang miskin dia tidak punya sesuatu yang menjadikan dia tenang begitu. Ada aja yang dilihat punya orang, dia ada tuh gituannya. Saya nggak punya, saya pengen dong tuh, gitu. Ya. Ada orang tetangga beli kulkas, dia puyeng, ya kan? Enak tuh tetangga punya kulkas. Tetangga punya motor, dia pengen lagi, ya kan? Tetangga punya mobil, dia puyengnya luar biasa, ya kan? Tetangga bangun rumah, dia bangun lubur akhirnya, gitu. Ya. Nah, itu orang miskin tuh begitu, ya. Maka lebih baik statusnya lebih baik status orang fakir daripada status orang miskin. Maka sebenarnya dulu kan ada tuh bahasanya ya, zakat diberikan kepada fakir dan miskin. Itu begitu kapannya ya. Nah, orang fakir berarti orang yang gak punya apa-apa tapi gak minta-minta ya. Tapi kalau orang miskin punya apa-apa kadang-kadang tapi masih minta-minta. Tapi dalam ajaran agama masih tetap diberikan ya fakir dan miskin tadi itu. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin katanya ya. Ada 5 perkara atau 5 keadaan bagi orang fakir. Ya, kalau tadi perbedaan antara miskin dan fakir, sekarang bagaimana nih kondisi orang fakir? Al-ula, yang pertama wahiya ulya, inilah yang paling tinggi. Ayyakuna bihaitsu law atahul malu la karahahu wa ta'adza bihi. Ini orang fakir yang hebat nih, yang tinggi nilainya. Kalau seandainya diberikan harta, dia merasa enggak, merasa benci.
dan merasa tersakiti. Ya, ini kan berlawanan banget ya kepengenan kita ya. Kita pengen dikasih duit, kita pengen dikasih harta. Kalau orang miskin, orang fakir yang sejati dikasih harta, itu menjadi sesuatu yang menyakiti bagi dirinya. Ya, wa haraba min akhlihi mubghidan lahu, dan dia lari menghindar untuk mengambil harta tersebut, marah kepadanya. Amutarizan min syarrihi, dan menjaga diri dari keburukan harta tersebut. Wa syaqalahu, ya, dan daripada kesibukan menghitung-hitung harta. Nah, itulah yang disebut wa huwa zuhdu, itulah orang yang zuhud. Was musahibihi az-zahid, orang yang benci sama harta, orang yang bisa mengatur dirinya supaya tidak berketergantungan dengan harta, namanya disebut dengan zahid. Ya, orang yang zuhud, orang yang asketis. Ini orang yang paling tinggi nih, sifatnya kayak begini. Ya, tapi memang orang yang kayak begini yang diuji sama Allah dengan harta. Semakin benci dia sama harta, semakin tidak butuh kepada harta, makin datang hartanya. Kalau kita kan pengen banget sama harta, nggak datang hartanya, ya kan? Pengen banget sama harta, tapi nggak datang hartanya. Ini orang zahid, nggak datang sama harta, tapi hartanya selalu datang kepadanya. Dan datangnya harta bagi dia itu adalah bencana, nyusahin katanya. Karena dia hidupnya berketergantungannya kepada Allah. Banyaknya harta membuat dia sibuk, membuat dia lupa dan lain sebagainya. Itu orang yang zahid itu seperti itu. Kalau kita kan pengen doa kita kan begitu ya kan, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, semua kita sebutin doanya kan. Turis boleh ya kan, mintanya kan kepada Allah ya kan, boleh ya. Cuman yang kita minta kan kadang-kadang kagak datang-datang ya kan, karena kita butuh sama dia itu. Ini orang nggak butuh, akhirnya orang Allah kasih tuh, nih duit, ini harta. Oh, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu sebenarnya pengen kaya, jangan merasa butuh dengan harta. Biar Allah uji dengan harta tadi itu, gitu jadinya ya. Ya. Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi. Kalau sekarang tuh kelasnya kelas miliarder lah bahasanya, triliuner gitu ya. Suatu hari dengar cerita Nabi, ya, bahwa orang kaya susah masuk surganya. Ya, Nabi bercerita gitu singkatnya. Ya, bersama sahabat-sahabatnya itu cerita, ya, singkat cerita, banyak ceritanya, tapi akhirnya mendengar ya bahwa orang kaya susah masuk surga. Ini yang tersinggung Abdurrahman bin Auf, ya, karena dia orang kaya, ya kan. Pada waktu hijrah dia ikut Nabi, ya. Nah, orang pada mau ngasih tuh, ya Abdurrahman di rumah, ya, kalau kamu mau tinggal sini silakan. Ya Abdurrahman, bini